Kami dari Universitas Perintis Indonesia, saya Rivaldi sebagai moderator, dan di sini kami akan memaparkan video tugas akhir kami dengan mata kuliah Komunikasi Internasional dengan materi Propaganda Luar Negeri Cina, dan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Harus mengetahui apa sih itu propaganda. Menurut buku yang berjudul Propaganda Technique in the World War tahun 1927, ia mengatakan bahwa propaganda ini adalah suatu tindakan kontrol opini yang dilaksanakan melalui tanda atau simbol yang memiliki suatu makna, atau menyalurkan pendapat tertentu yang tepat melalui sebuah gambar-gambar, cerita, rumor, dan medium lain yang cocok untuk aktivitas komunikasi sosial. Jadi, propaganda ini adalah upaya yang disengaja dan sistematis dengan memanfaatkan atau menggunakan media komunikasi untuk mempengaruhi khalayak ramai dan khalayak publik agar bereaksi sesuai yang diinginkan oleh si sang propagandis. Beberapa faktor yang menunjukkan urgensi kepentingan komunikasi internasional dapat dilihat dari beberapa aspek yang melatar belakanginya, yaitu: yang pertama, aspek kepentingan nasional, di mana setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasional sendiri yang ingin dicapai. Yang kedua, aspek kebergantungan dan bantuan ekonomi. Negara-negara di dunia saat ini mengalami kondisi saling ketergantungan terhadap negara lain. Yang ketiga, aspek stabilitas internasional. Suatu negara tidak selalu dalam status keamanan yang terkendali secara politik. Banyak di antara negara-negara mengalami gejolak perperangan. Agar negara dapat memenuhi keadaan yang stabil, tentunya harus ada tindakan komunikasi internasional yang bagus demi ketertiban dan perdamaian dunia. Yang keempat, aspek globalisasi dan tata informasi. Adanya kemajuan dalam bidang teknologi digunakan setiap negara untuk menjalin hubungan yang lebih mudah dan maju. Kemampuan tersebut hanya dapat dinikmati secara terbatas oleh negara maju dan semakin mendiskreditkan negara-negara berkembang lainnya. Baiklah, saya akan menyampaikan komponen-komponen dari propaganda. Yang pertama yaitu komunikan atau propagandis. Adalah seseorang yang dilembagakan atau lembaga yang menyampaikan pesan dengan isi pesan yang bertujuan untuk sesuatu atau tujuan tertentu. Yang kedua yaitu komunikator dengan target propaganda, yaitu di mana massa yang menerima pesan tersebut diharapkan dapat melakukan suatu sikap dan tindakan yang telah ditentukan oleh komunikator tersebut. Yang ketiga yaitu pesan tertentu yang sudah terkode atau diformalisasikan sedemikian rupa agar mencapai tujuan yang efektif. Yang keempat yaitu saran atau medium yang tepat, sesuai dan serasi dengan situasi dan kondisi yang telah diberikan oleh komunikan. Yang kelima yaitu kondisi dan situasi yang memungkinkan dilakukannya propaganda yang bersangkutan. Media merupakan alat yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan propaganda. Salah satu negara yang paling banyak menggunakan media dalam penyampaian propagandanya adalah Cina. Bahkan, Amerika Serikat mengklaim ada 6 media resmi Cina yang berisikan propaganda dalam beberapa berita yang mereka terbitkan. Di antara media tersebut adanya Xinjiang Global, Jiefeng Daily, Beijing Review, Economic Daily. Bukan hanya media tersebut, tetapi melalui musik mereka juga bisa menyisipkan propaganda di antara bait-bait lagu yang diucapkan oleh para penyanyi dari Cina tersebut. Pengaruh propaganda negeri Cina tidak hanya melalui sebuah politik dan teknologi saja, tapi juga bisa melalui sebuah film seperti film Cina yang berjudul The Wing of Song yang menggambarkan etnis Uighur Cina yang gembira. Dalam film The Wing of Song, film musikal yang didukung negara bagian terbaru dalam kampanye propaganda Cina untuk mempertahankan kebijakannya di Xinjiang. Kampanye tersebut semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir karena sejumlah negara barat dan kelompok hak asasi menuduh Beijing minoritas Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang diduga menerapkan kerja paksa dan melakukan genosida. Film yang memulai debutnya ini di bioskop-bioskop Cina pekan lalu itu menawarkan sekilas visi alternatif Xinjiang yang didukung oleh Partai Komunis Cina.
kepada penonton, baik itu di dalam maupun di luar negeri Cina ini. Tidak adanya pindasan, film musikal ini sepertinya ingin menunjukkan Uighur dan minoritas lainnya bernyanyi dan menari dengan gembira dalam menggunakan pakaian warna-warni. Tetapi propaganda ini dikecam aktivis HAM Uighur. Ada orang mengatakan gagasan bahwa orang Uighur bisa menyanyi dan menari karena itu tidak ada genosida, itu tidak akan berhasil. Jelas seorang Nuri Turkel, seorang pengacara Uighur Amerika dan rekan senior di Institut Hudson di Washington. Setelah sanksi barat, pemerintah Cina menanggapi dengan gelombang baru propaganda Xinjiang. Cina menggambarkan versi kehidupan yang bersih dan nyaman di Xinjiang sebagaimana digambarkan dalam film musikal tersebut. Untuk memperkuat pesannya ini, partai tersebut menekankan upaya untuk memberantas ancaman terorisme kekerasan. Narasi tersebut menyajikan gambaran yang sangat berbeda dari kenyataan di lapangan, di mana pihak wewenang mempertahankan kontrol ketat menggunakan jaringan kamera pengintai dan kantor polisi yang padat, serta menangkap banyak orang Uighur dan Muslim lainnya di kem-kem internal massal dan penjara. Materi selanjutnya adalah pengaruh propaganda Cina terhadap Indonesia. Tak bisa kita pungkiri bahwa Cina sangat-sangat banyak memberi pengaruh terhadap Indonesia, baik dalam segi aspek kehidupan maupun budaya. Presiden Cina ini mengatakan bahwa upaya propaganda telah berhasil dan sangat mencapai kemajuan pesat sejak Partai Komunis tahun 2012. Praktek ini memperlihatkan bahwa kebijakan propaganda dan tugas penyebaran ideologi di partai sudah tepat. Dan petugas di bidang propaganda maupun ideologi sangat-sangat dipercaya karena Partai Komunis memang dikendalikan propaganda yang sangat ketat, terutama pada bidang pemilik pemerintahan yang dianggap sebagai alat utama untuk menyatukan otoritas partai dan penyebaran pesan terhadap partai ke masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sebarkan propaganda Xi Jinping rangkul repair. Propaganda yang dilakukan Cina bisa dikatakan berhasil karena telah memasuki aspek kehidupan. Propaganda yang dilakukan Cina bisa melalui musik, media sosial, media digital, dan film yang menyisipkan beberapa adegan untuk mendukung kebijakan dalam Cina. Dalam perspektif ini, kegiatan propaganda bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan atau kepentingan suatu negara, atau memperlemah posisi negara lain. Bahkan, propaganda di komunikasi internasional lebih ditunjukkan untuk menanamkan suatu gagasan dalam benak masyarakat negara lain, dan dipicu sedemikian kuat untuk mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta tindakan penerima. Serta beberapa propaganda bisa disampaikan melalui film dan musik di mana hal itu bisa disaksikan oleh banyak orang dan lebih mudah diakses oleh semua orang. Baiklah, sekian paparan materi video dari propaganda luar negeri Cina dari kami. Semoga dapat menambah wawasan saudara-saudara sekalian. Terima kasih.